Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti sehat ya semuanya. Siapa yang bangun tidur langsung berdoa? Saya. Bagus. Jangan lupa bangun tidur. Mau tidur, mau makan, mau pergi, kita harus selalu berdoa. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Nyonya Pardede Buru Manuru atau Kak Ellen. Oke, sekarang kita mau bernyanyi. Mari berdiri semua, berdiri. Yeay, sudah berdiri? Oke, kita mau bernyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami dan selalu memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami mau beribadah, walaupun kami beribadah online. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan memberi kami semangat untuk ibadah di hari Minggu ini. Berkati Tuhan Yesus, kakak-kakak dan abang sekolah minggu yang akan melayani pada hari ini. Biar Tuhan yang memampukan kakak dan abang sekolah minggu untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak akan membagikan beberapa pengumuman untuk hari ini. Pengumuman yang pertama, persembahan kita dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 13201718547 atas nama HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Setelah orang tua adik-adik mentransfer, dapat memberitahu si tuawek masing-masing. Pengumuman yang kedua adalah untuk hari Minggu mulai tanggal 18 Juli dan tanggal 25 Juli
akan diadakan absen melalui Google Meet atau Gmeet. Nah, berarti hari Minggu ini ya. Nah, dan juga akan dilakukan pembagian kelas masing-masing untuk horong 1 kelas Esther sampai kelas 2 di jam 10, horong 2 kelas 3 sampai kelas 5 di jam 11, horong 3 kelas 6 jam 1 siang, kelas 7 jam 4 sore. Nah, kelasnya masih mengikuti kelas lama ya adik-adik, dan juga adik-adik harus mengikuti ibadah online terlebih dahulu ya. Nah, link Google Meet akan diberikan oleh guru sekolah minggu kelasnya masing-masing melalui WA Group. Nah, itu saja adik-adik untuk pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya yang kakak kasihi, sekarang sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dan abang sekolah minggu, mari kita bernyanyi satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Orlen hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hari ini kita masih tetap ibadah online dari rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita, kerinduan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan. Begitu juga Engkau berkati Kak Orlen yang akan menyampaikannya, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini, mari kita buka dari Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Hayo. Kalau kakak bilang ayat ini pasti adik-adik sudah tahu perikopnya tentang apa. Iya, karena sudah hampir 1 bulan lebih kita membahas tentang ayat ini, yaitu tentang apa? Iya, tentang doa
Bapa kami, ya. Ayo kita sebut sama-sama doa Bapa kami ini, karena ini adalah doa yang paling sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik Horong 3, Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah tahu ya, sudah menghafal doa Bapa kami ini. Hari ini kita masih belajar juga tentang berdoa dari katekismus. Katekismus kecil ini ya pasti adik-adik akan miliki ketika adik-adik nanti sudah mulai belajar CD. Atau mungkin abang dan kakaknya yang sudah belajar CD pasti punya ini ya. Buku ini apa ya di dalamnya? Di dalamnya ada pedoman tentang Dasatita 10 hukum Taurat, kemudian iman rasuli, ada juga doa Bapa kami diulas juga di dalamnya, dan ada beberapa doa di dalam buku katekismus kecil ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutkan lagi, kakak mau bertanya. Menurut adik-adik, kapan saja waktunya untuk berdoa? Ayo, kakak mau dengar. Iya, ada yang bilang bangun pagi, Kak. Oke. Apalagi? Kapan lagi? Iya, ada yang bilang sebelum makan, Kak. Ada juga yang bilang sesudah makan, Kak. Gitu. Nah, ada lagi yang jawab jika sakit, Kak. Oke. Kenapa ya adik-adik kita harus berdoa? Mengapa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya harus berdoa? Harus berdoa. Kenapa adik-adik? Iya, karena yang pertama adalah perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan setiap orang yang percaya kepadanya untuk berdoa. Mengajarkan berdoa seperti yang ada di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sama seperti misalnya kita bekerja dalam suatu perusahaan ya adik-adik, nih kakak kasih contoh. Kalau atasan kita memberikan perintah, apakah anak buahnya melaksanakan atau tidak? Harus kan? Harus melaksanakannya. Jika tidak melaksanakannya, maka atasannya akan marah. Akan tidak suka karena perintahnya tidak dilaksanakan. Sama halnya saat ini Tuhan Yesus Allah memerintahkan manusia untuk berdoa. Kapan saja kita berdoa, ternyata tidak terbatas oleh waktu. Kita mau berdoa pagi, siang, malam, kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa menaikkan doa kita. Jadi tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat, dimanapun kita bisa menaikkan doa. Kemudian mengapa lagi kita harus berdoa? Yang kedua adalah karena ini adalah bagian dari ibadah kita. Ibadah kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita, ya. Hidup kita, ibadah kita, yaitu kita tunjukkan melalui salah satunya adalah dengan menaikkan doa, ya. Menunjukkan bahwa kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, menunjukkan bahwa kita bersukacita memiliki Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kita, ya. Menunjukkan pujian-pujian kita juga kepada Tuhan, yaitu melalui doa-doa kita. Jadi adik-adik, kakak harap dengan kondisi dunia atau bangsa Indonesia secara terkhususnya saat ini ya, kita tahu kita tidak bisa menutup telinga kita karena kita mendengar kondisi penyebaran COVID-19 beberapa minggu ini sungguh amat luar biasa adik-adik.
Begitu banyak orang yang terpapar, rumah sakit penuh di mana-mana. Bahkan keluarga kita, sanak saudara kita, akhirnya pergi meninggalkan kita karena kondisi COVID yang tidak bisa ditolong lagi oleh para medis. Para medis juga kewalahan, rumah sakit penuh. Kakak sendiri mengalami, ya, keluarga kakak di Jakarta harus kehilangan nyawanya dikarenakan rumah sakit penuh. Ketika mendapatkan pertolongan dari rumah sakit ke-10, nyawa sudah tidak tertolongkan lagi. Nah, untuk itu adik-adik, apalagi nih adik-adik horong besar ya, kelas 6, kelas 7, yang kita sudah naik kelas, mari adik-adik, kita berikan hati kita berikan waktu kita, untuk kita menundukkan kepala kita, untuk kita berdoa. Saat ini kita diam di rumah, tidak pergi kemana-mana karena pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah saat ini saja. Mari kita pakai waktu ini tidak main-main adik-adik ya. Tidak membuang waktu kita dengan sia-sia. Tapi mari kita bersama dengan keluarga kita. Bergandengan tangan, kita berdoa. Mendoakan keluarga kita yang sakit. Mendoakan bangsa dan negara ini supaya Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita semua. Untuk mengangkat virus corona ini dari muka bumi ini. Sehingga kita semua boleh beraktivitas dengan normal. Kita semua jenuh adik-adik, kita semua jenuh hanya bisa di rumah. Adik-adik juga sekolah hanya bisa melalui daring ya, dari rumah. Kita jenuh adik-adik untuk ini semua. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya berdoa, berserah, memohon, berlutut kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Untuk itu adik-adik, mari kita naikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Saat ini Tuhan mau kita bersama dengan keluarga kita, bergandengan tangan, bersatu hati untuk menaikkan doa. Karena kita percaya kuasa doa sungguh amat luar biasa. Nah, kemudian adik-adik apalagi? Mengapa kita harus berdoa? Yang ketiga adalah komunikasi. Ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita? Bagaimana kita bisa mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan permohonan kita, kerinduan kita, yaitu melalui doa. Katakan itu kepada Tuhan Yesus. Katakan apa yang kau inginkan. Katakan kesulitanmu. Ya, sampaikan ucapan syukurmu, ya. Sampaikan segala hal yang ada di dalam pikiran dan hatimu. Ya, Tuhan Yesus tahu isi hatimu. Tuhan Yesus tahu apa kebutuhanmu. Tetapi Tuhan Yesus rindu engkau memintanya kepada Tuhan. Engkau berdoa, engkau sampaikan apa yang kau inginkan, kesesakan hatimu, kesedihan hatimu. Jika beberapa teman-teman kita sekolah minggu yang sedang berduka saat ini karena orang tuanya dipanggil oleh Tuhan, oleh karena terpaparnya virus corona ini, sungguh amat menyedihkan, sungguh amat mendukakan hatinya kehilangan mama atau kehilangan papa. Naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Tuhan akan hibur hatimu. Roh Kudus akan menemanimu setiap saat. Walaupun mungkin saat ini mama atau papa sudah dipanggil oleh Tuhan. Naikkan doamu, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab. Walaupun sepertinya tidak adil buat dirimu atau adik-adik yang saat ini mengalami kedukaan, tetapi inilah rencana Tuhan yang tidak kita mengerti. Tapi percayalah satu hal, janji Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Untuk itu adik-adik, mari terus kita gantungkan hidup kita, diri kita. Karena Tuhan ada di mana-mana. Karena Tuhan ada di waktu kapanpun juga. Ya, Dia tahu kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan tahu. Untuk itu adik-adik, mari jangan jemu-jemunya. Terus rendahkan hatimu, dirimu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Untuk terus
memohon kepada Tuhan. Karena saat ini hidup yang boleh kita jalani semua karena kemurahan Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu naikkan doamu setiap saat, naikkan doamu setiap waktu, setiap hari, dimanapun kau berada. Ingat Tuhan yang selalu menyertaimu dan keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kami untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena siapakah kami? Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa, yang memiliki keterbatasan. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang tiada batas, punya Allah yang memiliki kekuasaan yang amat besar. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon dan memohon. Saat ini Tuhan kami bersatu hati menaikkan doa untuk bumi kami, untuk bangsa kami Tuhan. Jika saat ini semakin banyak orang yang terpapar virus corona Tuhan, semakin banyak orang yang pada akhirnya kalah dan harus meninggalkan keluarga mereka masing-masing karena Tuhan memanggilnya. Oh Tuhan, sungguh amat berduka hati kami, sungguh amat sedih hati kami. Untuk itu Tuhan kami memohon belas kasih-Mu, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah virus corona ini cukup sampai di sini Tuhan. Biar virus corona ini pergi dari muka bumi ini Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Begitu banyak orang yang mendapat dampak dari virus corona ini Tuhan. Bukan saja banyak yang pergi meninggalkan keluarganya, banyak yang sakit, tetapi juga secara ekonomi Tuhan terguncang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami sadar, kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, tolong kami semua, supaya bumi kami kembali boleh tentram, kembali boleh pulih, dan kembali melakukan aktivitas dengan tenang. Tuhan, ajarkan kami juga anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat ini kami beribadah dari rumah, belajar dari rumah, tetapi berikanlah kami Tuhan pemikiran yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua kami. Kami boleh membantu orang tua kami di rumah, bukan menjadi beban, bukan menjadi pikiran yang mengganggu orang tua kami. Tapi kami mau tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menurut kepada orang tua kami. Untuk itu Tuhan, pakai kami menjadi anak-anak, menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Bukan saja berguna buat keluarga kami, tapi berguna juga buat lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang membanggakan Tuhan Yesus dan membanggakan keluarga kami. Inilah Tuhan doa kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh diterima dan menjadi berkat buat semua adik-adik sekolah minggu secara terusus HKBP Sisingamangaraja Cimahi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Ya, bagus. Dan kakak berharap apa yang sudah didengar tadi dapat adik-adik lakukan setiap hari. Ya, oke. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu lagunya? Tahu dong, ya. Mari kita bernyanyi.
tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau berdoa, doa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dimampukan pada hari ini untuk mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah Tuhan persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berkatilah juga Tuhan tangan-tangan orang tua kami yang belum bisa memberikan persembahannya pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan orang tua kami, sehingga minggu depan bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah kita pada minggu hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah adik-adik.